Giovanni untuk kesempatan diberikan. Terima kasih Bu Yongki, juga shalom untuk semuanya. Luar biasa. Dahsyat. Nah, hari ini kita firman Tuhan. Bulan ini kan apa namanya? Sebentar. Bulan ini tema gereja kita adalah fresh start. Memulai yang baru. Betul. Gimana ya? Memulai yang baru. Oh iya, mulai awal yang baru. Saya sampai lupa. Oke. Memulai awal yang baru. Yang diambil dari firman Tuhan, saya buka dulu ayatnya ya. Awal yang baru ya. Yang diambil dari Ratapan 5 ayat 21 berkata, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Dikatakan, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharui hari-hari kami seperti dahulu kala." Bagus sekali ya. Firman Tuhan, ayat firman Tuhan dan tema bulan ini. Dalam setiap tahun, itu pasti akan ada sebuah masa yang baru, ada sebuah perubahan. Tetapi yang kita mau adalah bahwa kita itu kembali kepada Tuhan, kan? Tadi firman Tuhan. Ada banyak orang setiap tahunnya itu mengalami hal-hal yang tidak pernah berubah, tidak ada perbedaan. Stay di satu tempat itu saja, maksudnya nggak pernah mengalami peningkatan ekonomi dan tidak memiliki tidak bertumbuh di dalam kerohanian, karakternya dari dulu seperti itu, hal-hal yang sama. Kemudian kehidupan rumah tangganya misalnya berantakan, masih tetap berantakan bertahun-tahun, tidak pernah ada perubahan. Setiap tahun itu tidak akan ada perubahan kalau kita juga tidak mengubah cara hidup kita, tidak mengubah mindset kita. Karena kalau ibu-ibu di sini kan pada pintar masak ya, apalagi yang masak kue ya. Kalau resepnya tidak pernah dirubah, maka jangan pernah berharap bahwa rasa kuenya dan hasilnya berbeda. Kalau bikin kue kemudian hasilnya bantet, kemudian resepnya masih tetap sama, jangan berharap tiba-tiba jadi mengembang. Karena resepnya harus berbeda. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kita harus mengubah cara hidup. Nah, sekarang kita mau mengawali yang baru. Tahun yang baru, di masa yang baru ini, kembali kepada caranya Tuhan. Kembali dengan caranya kerajaan Allah. Karena kita ini anak-anak kerajaan. Anak kerajaan harus menyesuaikan gaya hidup seperti kerajaan Allah. Karena gaya hidup kerajaan dan nilai-nilainya itu 180 derajat berbeda dari hidup kita. Makanya butuh diajarin. Karena kalau nggak diajarin kita nggak tahu. Contoh 180 derajat berbeda. Alkitab berkata, kalau kamu dituntut orang untuk berjalan 1 mile, kalau bagi kita ya jalan 1 mile. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu disuruh jalan 1 mile, kamu berjalanlah 2 mile. Terus dunia ini sudah mengajarkan hemat pangkal kaya. Tetapi Alkitab mengajar bahwa semakin banyak menabur, maka kamu semakin banyak menuai. Ada orang yang menghemat luar biasa, malah kekurangan. Ada yang menabur, tetapi malah berkelimpahan. 180 derajat berbeda. Di Alkitab berkata, kalau di dunia ini, kalau kamu ditampar, ya balas tamparan. Tapi kalau Alkitab berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Dan sebagainya. 180 derajat berbeda. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Untuk kita itu mengalami yang namanya kehidupan yang terus naik. Kehidupan yang terus mengalami perubahan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang berhasil di dalam segala hal. Saya pernah ngajar di sini. Sukses itu artinya kita itu berhasil mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan mengembangkannya.
Baik itu keuangan, baik itu pernikahan, baik itu anak kita, baik itu perusahaan, semua bisa kita kembangkan. Nah, caranya supaya kita itu bisa menjadi orang yang berhasil dalam segala hal, kembali dengan cara Alkitab. Nah, saya buka dulu ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini kita kadang-kadang jadi bingung. Ini kan 180 derajat berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang dikatakan orang-orang yang berkemenangan bukan untuk yang cepat. Biasanya kalau orang di dalam pertandingan, orang yang paling cepat dia menang kalau di dalam berlari. Kalau yang orang-orang yang penuh dengan hikmat, maka dia itu adalah orang-orang yang tahu mereka dapat makanan dan sebagainya, dia tahu mengelola karena dia punya hikmat dan sebagainya. Tetapi Alkitab tadi berkata bahwa bukan orang-orang yang kemenangan, perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan, perjuangan. Sebentar ya, saya buka lagi aja. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, kita mulai baca di terjemahan isi Bible, lebih mudah untuk dibaca, saya langsung baca terjemahannya aja. Saya telah melihat hal lain yang terjadi di bumi ini. Pelari yang berlari tercepat tidak selalu memenangkan perlombaan. Prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran. Orang yang sangat bijak tidak selalu memiliki makanan untuk dimakan. Orang yang sangat pintar tidak selalu menjadi kaya. Orang yang telah belajar banyak hal tidak selalu berhasil. Ya, apapun bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Di sini dikatakan pelari yang cepat tidak selalu menang perlombaan. Prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran dan sebagainya. Dan dikatakan, ya, apapun bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Nah, berarti kan random. Nggak semua orang bisa berhasil. Nah, berarti kalau gitu saya sudah bekerja keras, belum tentu saya berhasil. Saya sudah kelola keuangan perusahaan dengan begitu dahsyat, belum tentu juga berhasil. Saya sudah kelola restoran saya juga tiba-tiba bisa aja nggak laku, betul kan? Itu maksudnya. Tapi kemenangan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Contoh itu gini, saudara. Oh, sebelum ke sana ya. Lalu siapa saja itu siapa? Itu bisa terjadi random siapa saja. Tetapi ada orang-orang yang memang akan selalu mengalami yang namanya keberhasilan, yaitu tadi itu kalau di dalam di terjemahan King James Version, itu di kata terakhir itu dikatakan by time and chance happen to them all. Atau bahasa Indonesianya aja. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu ini di dalam bahasa Ibraninya adalah kairos. Dan nasib di sini di dalam bahasa Ibraninya adalah charah.
Kara. Saya tulis nggak di sini ya. Nah ini. Waktu di dalam bahasa Inggrisnya, tadi itu time ya, time ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, tadi kan, but time and chance happens to them all. Dikatakan waktu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah age, yang di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Yunani-nya itu sama dengan kairos. Kairos artinya keberuntungan, waktu yang tepat, atau waktunya Tuhan. Ada sebuah keberuntungan yang Tuhan berikan. Ada sebuah waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Itulah kairos. Kemudian kesempatan adalah di dalam bahasa Ibrani-nya adalah karah, yang artinya adalah di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kalau tadi dikatakan bahwa pelari yang berlari cepat tidak selalu memenangkan perlombaan. Prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran. Orang bijak yang sangat bijak tidak selalu memiliki makanan untuk dimakan dan sebagainya. Ya, apapun yang terjadi bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Jadi bisa random. Maksudnya begini, saudara itu kerja keras, saudara bisa berhasil, tetapi juga bisa nggak berhasil. Tetapi bagaimana supaya kita bisa punya jaminan bahwa kita tetap harus berhasil? Yang saudara butuhkan adalah kairos dan karah. Sebuah waktu yang Tuhan berikan, waktunya Tuhan. Tuhan itu memberikan waktu Tuhan. Itu waktu Tuhan tuh kayak gini. Karah tadi dikatakan di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, ya kan? Jadi kalau kita menjadi orang yang mengutamakan Tuhan di tempat yang utama, maka Tuhan itu akan menarik kita untuk berada di waktu dan tempat yang tepat. Bukan karena sebuah kerja keras kita, bagian kita tetap kerja keras. Tetapi kuncinya bukan di situ. Kalau kamu bekerja keras tanpa kairos Tuhan, bisa berhasil, bisa gagal. Kalau yang nggak kerja keras sudah pasti nggak pernah berhasil. Tetapi kalau kamu bekerja keras, bisa berhasil, bisa tidak. Tetapi kalau kita mencari kehendak Tuhan lebih dahulu daripada yang lain, kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama, Tuhan akan menjadikan kita yang terutama. Maka Tuhan yang akan menarik kita di tempat dan waktu yang tepat, sesuai dengan kairosnya Tuhan. Contoh si Sarah. Sarah itu kalau secara ukuran waktu manusia nggak mungkin bisa melahirkan. Karena satu, dia sudah menopause. Untuk hamil saja nggak bisa, untuk mengandung aja nggak mungkin. Kemudian secara fisik, itu kalau mengandung itu kan juga berbahaya dan sebagainya. Itu kalau pakai kronos atau waktunya manusia. Waktu manusia itu ada batasannya. Tetapi waktunya Tuhan itu kekal menembus segala batas. Secara manusia, dia itu nggak bisa. Tapi Tuhan yang menarik dia berada di tempat dan waktu yang tepat. Maksudnya gini, Tuhan itu punya rancangan. Pada waktu kita berjuang, kadang kita nggak bisa nyampe. Kenapa? Karena kita berjalan sendiri. Bisa nyampe, bisa enggak. Makanya kan kita sering dengar finishing strong dan sebagainya. Kamu harus tetap setia sampai akhir. Tapi belum tentu bisa sampai ke sana.
Kan banyak contoh di Alkitab yang orang itu sudah Tuhan rancangkan kayak Saul menjadi raja sampai turun-temurun. Tapi tuh janji Tuhan itu tidak jadi, dia nggak sampai ke sana karena dia gagal di tengah jalan. Sampai sini ya. Tapi kalau kamu ada di kairosnya Tuhan, kesempatan, seringkali pada waktu Tuhan ada kesempatan itu kita tidak berada di tempat yang tepat. Kita tidak ada di sana. Makanya waktu kita mulai menempatkan Tuhan di tempat yang utama, Tuhan yang akan narik kita. Waktu Abraham dan Sarah berusaha untuk punya keturunan, hasilnya berantakan. Tapi pada waktu mereka mulai menyerah kepada Tuhan, Abraham mulai bertobat, mulai mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang bawa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan itu nyampe kepada kita atau kita yang ditarik untuk nyampe ke sana. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya adalah kamu harus mencari dulu, menempatkan Tuhan di dalam segala perkara. Selalu tempatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Dan yang kedua, kamu mulai berjalan menjadikan firman sebagai pedoman hidup. Cara hidupmu itu kamu standarkan dengan firman. Nah, pada waktu kita menempatkan Tuhan, gak usah dulu tentang melakukan firman ya, tapi menempatkan Tuhan dulu, baru nanti Tuhan akan tolong untuk hal yang kita tidak bisa lakukan. Maka Tuhan yang akan menarik kita pada kairosnya dan pada kharah atau ditarik, sehingga kita selalu pada waktu itu, kalau kairos Tuhan itu di dalam bayangan saya itu kayak tangan Tuhan itu turun sedang mau mengurapi dan mencurahkan berkat. Tapi pada waktu itu terjadi, kadang kita nggak ada di sana. Tapi kalau ada kharah, kita itu kemudian ditarik Tuhan untuk berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, sehingga waktu berkat Tuhan itu dicurahkan, kamu tepat ada di sana. Sehingga nggak meleset. Makanya ada orang-orang itu yang hidupnya terus naik, nggak meleset. Karena bukan dia yang berusaha mencari, tapi Tuhan yang menarik. Ini yang kita mau bawa, supaya di tahun yang baru ini, kita mengalami hal yang berjalan dengan Tuhan. Saya juga pernah ngalaminya pada waktu itu, mendapatkan mimpi tentang berjalan dengan Tuhan, itu ada terang Tuhan pas di atas kepala saya. Sehingga saya membangun jalan yang sangat besar. Di situ ada ujung sana ada suami saya. Kemudian terang Tuhan ada di depan. Pada waktu saya melangkah satu langkah, terangnya itu maju ke depan. Melangkah lagi, maju ke depan. Setelah itu semuanya terang. Dan saya membangun jalan raya yang besar. Kenapa seperti itu bisa dilakukan? Karena ada Tuhan. Tuhan yang bukain jalan. Sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan. Nggak langsung tahu sampai goal ke depan. Tapi selangkah demi selangkah. Makanya kayak saya itu ngalami yang namanya hidup setiap hari. Hari ini khotbah, nanti menyiapkan khotbah untuk besok. Besok setelah khotbah nyiapin khotbah untuk besoknya lagi dan sebagainya. Karena hampir setiap hari saya ada pelayanan. Jadi khotbah, malam tadi saya belum tidur, saya harus siapin khotbah, makanya selalu Parpowinya agak siang karena kemudian membuat itu habis khotbah ini nanti saya tidur, nanti sore datang ke gereja. Setelah itu malah buat khotbah. Jadi ngerti ya?
tapi hidup setiap hari, tapi Tuhan mulai buka terus. Nah, itu yang ke sana. Contoh orang-orang yang dituntun Tuhan. Saul, pertama kali Saul itu menjadi raja. Saul kalau kita baca, tidak pernah punya cita-cita jadi raja. Tapi Tuhan yang narik dia. Kalau Tuhan yang narik, orang pengen jegal dia jadi raja, tetap dia tidak bisa dijegal, tetap dia jadi raja. Waktu itu Tuhan itu mau ngurapi dia jadi raja. Maka dia dipertemukan Tuhan menarik dia ketemu dengan Samuel. Walaupun kemudian di tengah-tengah akhirnya dia memberontak kepada Tuhan. Sehingga dia keluar dari Tuhan. Maka dia tidak mengalami yang namanya kairosnya Tuhan. Karena kairos itu adalah waktu yang tanpa batas. Tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan itu kalau sudah ada bersama saudara, kamu akan selalu dibawa di tempat dan waktu yang tepat, di mana Tuhan itu akan terus membawa saudara diberkati. Makanya kalau kita baca, Daud dikatakan dia berhasil dalam segala yang dia lakukan karena Tuhan menyertai dia. Jadi pada waktu Tuhan menyertai, dia tetap bagian dia perang. Tetapi sebenarnya yang buat dia menang dalam segala hal itu kan Tuhan. Tuhan selalu buat, bahkan Tuhan bisa kirim orang-orang yang tepat untuk mendampingi Daud. Yusuf. Yusuf itu cuma punya mimpi dikasih Tuhan bahwa dia nanti menjadi pembesar. Orang pemimpin besar, semua orang akan menyembah dia, termasuk keluarganya. Tetapi dia tidak mungkin untuk berusaha menuju ke sana. Mulainya dari mana dan dari dia menjadi pemimpin di mana dia kan nggak tahu. Tetapi pada waktu dia menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, dengan apa? Dia mulai belajar melakukan firman, mengasihi, mengampuni itu hal yang sepele, saudara. Dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bagian dia selalu menjadi orang yang bisa dipercaya. Tanpa dia reka-reka, tanpa dia merancangkan sesuatu, tanpa dia berusaha membuka jalan. Dia dari seorang tawanan, tiba-tiba dipanggil ketemu raja hanya gara-gara disuruh untuk mengartikan mimpi raja. Jadi Tuhan yang narik dia untuk mempromosikan anak ini kepada raja. Dan hari itu juga raja menetapkan dia untuk menguasai segala sesuatu di istananya. Tuhan yang narik. Padahal pertamanya waktu dia kepengen keluar dari penjara, dia minta tolong, dia pesan kepada temennya, ya kan, temennya yang kemudian disuruh kemudian keluar dari penjara karena tuannya raja mengembalikan dia di posisinya yang semula, ya kan, untuk bawa makanan raja dan sebagainya. Tapi kalau waktunya Tuhan, ada yang bisa menghalangi. Makanya kunci kita berhasil menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Ada seseorang, tanahnya itu ya disengketa atau dicuri lah ya kayak gitu. Dia ngurus terus. Gak pernah berhasil. Karena ada waktunya. Tuhan tuh nggak cuma mau kamu itu cuma berdoa supaya itu didapat. Mulai utamakan Tuhan, nyenengno Tuhan. Sudah. Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Kairosmu aku percaya kepada waktunya Tuhan. Tuhan itu nanti yang akan menarik segala sesuatu kita berada di tempat yang tepat sehingga ketemu dengan orang-orang yang tepat dan sebagainya. Saya dulu pertama kali buat YouTube ya, Tuhan tuh kasih saya suruh buat YouTube, tapi saya malu.
Setelah saya upload di Facebook, yang nonton waktu itu kayaknya cuma 12 kayak ya. Terus saya sudah malu, 12 lagi yang nonton, ya kan? Kan dulu ada di gereja yang lama itu kan pasti di ngomongin kan kalau kalau bikin YouTube itu berarti orang ini kedagingan, ya kan? Orang duniawi gitu. Daripada rame kan, New York kecil ya kan, saya tutup. Tapi karena Tuhan yang berfirman, tiba-tiba Tuhan sendiri yang buat ada orang itu download video saya sebelum saya tutup. Sebelum saya hapus. Dia share kemana-mana, ternyata viral. Di situ ada banyak pendeta-pendeta yang WhatsApp saya, apakah ini kamu, ya kan? Terus orang-orang yang nggak terlalu kenal pernah pertama cuma sekali, dan apa ini kamu, dan semuanya. Akhirnya di situ semua orang berkata, buat YouTube. Masih malu saya. Bikin ya sudah, pokoknya saya bikin, saya cuma taruh di Facebook. Yang dulu-dulu sudah saya hapus. Dan ternyata kemudian viral lagi kan kemudian. Kalau Tuhan yang waktunya Tuhan sendiri yang mempertemukan dengan orang yang tepat, betul kan? Kan saya tidak tahu yang orang yang download video saya nggak kenal. Orang itu waktu bergumul, dia cari di search di Google tentang pergumulan dia, keluar video saya. Kan saya nggak terkenal, saya nggak siapa yang kenal saya. Terus ini orang ini sebarin karena menjadi berkat, dia bilang. Waktu itu setelah itu dia inbox saya di Facebook, memperkenalkan diri, dia minta maaf mendownload video saya tanpa izin. Terus saya bilang, ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Kalau enggak, saya pasti sudah nggak akan bikin video lagi. Setelah saya tutup, saya nggak akan bikin lagi. Tetapi Tuhan itu nggak perlu kita yang cari. Tiba-tiba Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu itu tepat seperti yang Tuhan mau. Makanya dalam hidup kita juga begitu. Nggak usah takut. Makanya ada firman Tuhan juga berkata begini. Ini ayatnya banyak, cuma saya singkat. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 24 ayat 12 berkata, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan sukses. Pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu. Kalau di dalam bahasa Ibrani adalah karah kepada Tuanku Abraham. Karah tadi sudah tahu ya, di tempat dan waktu yang tepat. Kemudian sukses tadi dalam bahasa Ibrani-nya adalah hesed, yang artinya grace. Jadi yang membuat Gehazi berhasil menemukan calon istrinya Isa karena dia berdoa supaya dia menerima kesuksesan yang dari Tuhan, yaitu Tuhan yang menempatkan dia di tempat dan waktu yang tepat. Dan dengan karah ini dan anugerah. Makanya dia tuh kan cuma duduk toh, capek lah. Masa satu kampung dia datangi satu-satu untuk cari wanita. Enggak kan? Dia duduk di dekat sumur, kecapean dia. Tiba-tiba ada cewek datang. Tuhan yang membawa itu di waktu dan tempat yang tepat, betul kan? Bukan dia yang nyari, ceweknya yang datang. Ini rahasia yang membuat anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Kalau karena kita berhasil karena kerja keras, sama dengan orang dunia. Saudara kalah. Orang dunia lebih getol kerja kerasnya. Karena mereka itu berani menghalalkan segala cara juga. Kalah, saudara. Lihat kemarin itu. Yang kasus Sambo. Tahu yang ngikuti ya? Yang benar malah kalah kan? Yang benar kalah. Karena kalau orang dunia bisa menghalalkan segala cara. Kalau lawan orang dunia dengan cara dunia, kalah. Makanya dengan cara apa? Cari Tuhan. Dengan cara apa? Kalau kamu suruh ngampuni, ampuni aja. Kalau kamu disuruh, kalau Alkitab mengajar kita lepaskan saja. Makanya di Alkitab kan ngomong, kalau ada orang yang minta pakaianmu, kasih no, sampai jaket-jaketmu kasih no. Itu caranya Alkitab. Kalau kamu menempatkan Tuhan di tempat yang utama,
dengan melibatkan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan membawamu di tempat yang tepat. Ketemu dengan orang yang tepat. Ketemu dengan sesuatu atau tempat yang tepat. Ketemu dengan pintu yang terbuka. Itu kalau enggak kamu yang ditarik ke sana, itu yang ditarik di depan kita. Itu yang membuat kita berhasil. Kayak kemarin ada orang, contoh nih, kan ada banyak ya YouTube creator ya kan yang bikin YouTube tapi nggak bisa ngetop. Ada anak saudara. Dia tuh cuma nangis gara-gara diputusin pacar. Lucu tapi nangisnya lucu. Dia kan nggak nyangka dia tuh di video temennya. Tiba-tiba ngetop dan dia diundang ke channel-channel TV di Indonesia kan begitu kan. Semuanya ngundang dia. Artis-artis terkenal ngundang dia semuanya. Padahal dia nggak kerja keras. Dia cuma di film temennya, waktu dia itu nangis putus sama temennya. Saya itu aja ya. Ada videonya sih. Bentar ya. Sebelum kita udah mau selesai. Berapa menit? Bukan ini. Bisa dibuka? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ya orang yang nangis. Biarin terus, dia tidak pernah marah, cuma dia aja. Tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan. Ya. Dari awal Oktober saya punya chat, biarin terus, dia tidak pernah marah, cuma dia aja. Tidak. Oke. Anak ini cuma videonya gini aja. Ya kan? Tapi kalau Tuhan memang mau anak ini lagi diangkat Tuhan untuk viral. Ya viral. Tiba-tiba itu gak karu-karuan. Itu terkenal karena lucu. Nah, itu orang dunia, saudara. Apalagi kita. Kita ini sudah punya hak atas janji Tuhan. Makanya, sebagai penutup, untuk kita memulai hidup yang baru, kehidupan di tahun ini, supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, mengalami yang namanya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kairos plus karah dan heset Tuhan harus kita peroleh. Semuanya ini dia dapat hanya di dalam Yesus. Waktu kita mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan yang narik kita pada kairos Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Yongki atau Cik Fani, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau Yusuf, Abraham, Daud, bahkan Saul, yang akhirnya dia gagal. Tetapi mereka mengalami yang namanya Engkau yang menarik dia. Menarik mereka ada di tempat yang tepat pada kairos Tuhan. Kami juga mau mengalaminya. Itu sebabnya Tuhan bakar roh kami. Sehingga kami selalu mengingat untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal. Mencari Engkau dalam segala hal. Karena setiap orang yang mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan dia. Karena firman berkata, siapa yang menghormati engkau akan engkau hormati. Sehingga setiap orang yang menempatkan engkau di tempat pertama, akan engkau jadikan yang pertama dan yang utama. Kami bersyukur padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.